Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang menjelang sore. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya, Afif Rifai, hadir kembali di hadapan Anda di program Pribenje. Dan di sepanjang acara ini, saya mengundang Anda, nanti silakan pemirsa bisa bergabung. Anda nanti bisa menanyakan, ini berkaitan dengan topik yang nanti kita akan obrolkan di siang hari ini tentang menuju pemilu yang berintegritas. Dan edisi siang menjelang sore ini saya sudah kedatangan ada rekan-rekan panitia seleksi atau pansel yang nanti akan menyeleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum KPU, baik dari Kabupaten Cirebon maupun dari Kabupaten Garut, karena dua kabupaten ini di Jawa Barat yang belum melakukan seleksi, ya. Daerah-daerah yang lain atau kabupaten kota yang lain sudah menggelar seleksi dan tinggal ada kabupaten yang tinggal pengumuman, kemudian juga sudah menggelar. Dan saya kenalkan dulu, ini di sebelah saya ada Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Garut, ada Kang Solihin. Apa kabarnya Kang Solihin? Selamat siang. Baik, selamat siang. Apa kabarnya Kang? Baik. Oke, terima kasih Kang Solihin. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di Pribenje. Kemudian di sebelah Kang Solihin, ini ada anggota tim seleksi, ya, calon anggota KPU Kabupaten Garut dan Kabupaten Cirebon, ada Bang Syafrizal Rambe. Selamat siang Bang Syafrizal. Apa kabarnya nih? Baik. Oke, terima kasih Bang Syafrizal sudah menyempatkan juga hadir di Pribenje edisi hari ini. Kemudian di sebelah Bang Syafrizal ini ada sekretaris tim seleksi, ada Bang Andi Hakim. Selamat siang Bang Andi. Apa kabarnya juga Bang Andi? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih nih Bang Andi, Bang Syafrizal dan Kang Solihin sudah menyempatkan hadir di Pribenje. Dan saya ke Kang Solihin nih. Kang Solihin, ya, Anda sebagai Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Garut nih, Kang, ini berkaitan dengan topik kita siang hari ini, menuju pemilu yang berintegritas. Ini mengukur integritas penyelenggara pemilu itu bisakah melalui seleksi gitu? Kang Solihin, silakan. Ya, terima kasih Mas Afif. Pemilu sekarang 2024, khususnya ini yang menjelang 2024, itu memang berbeda dengan pemilu 2019. Kenapa berbeda? Karena satu, waktunya berbarengan antara pilkada, pilpres, bahkan bareng sama pileg. Ini menuju sebuah demokrasi yang satu dengan yang lainnya pasti berbeda fasenya. Dulu zaman Orde Baru dengan berbagai partai politik dulunya banyak menjadi sedikit. Terus penyelenggara pemilu juga dulu perwakilan dari partai politik. Sekarang penyelenggara pemilu harus benar-benar orang yang nggak boleh menjadi anggota partai politik, khususnya bahkan di persyaratan itu selama 5 tahun tidak boleh menjadi aktif, pengurus, pengurus ataupun aktif di partai politik. Sehingga dengan adanya filosofi itu 2024 ini membutuhkan seorang, khususnya komisi penyelenggara pemilu, orang yang benar-benar komisioner, ini benar-benar harus berintegritas. Karena integritas itu diukur, penyelenggaraan pemilu itu demokratis, ya diukur dari penyelenggara. Baru nanti objeknya masyarakat dan lain sebagainya, ini bagian dari proses pemilu yang harus dilalui nanti 2024. Oke, tahan dulu Kang Solihin, saya ke Bang Syafrizal. Bang, ini berkaitan dengan ukuran, ya, atau parameter, ya, integritas penyelenggara pemilu itu bisakah melalui seleksi diukurnya gitu? Iya, sebetulnya kami ini tim seleksi, tugas tim seleksi adalah kemudian menyeleksi calon anggota KPU, KPUD. Kalau untuk hal-hal yang terkait dengan integritas, lalu kemudian juga bagaimana mengukur parameter sebuah penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, memang kemudian itu sudah dijelaskan bahwa itu dilakukan oleh KPU.
penyelenggara pemilu sendiri untuk kemudian menyatakan bahwa pemilu itu berintegritas memang juga diperlengkapi bahwa bukan hanya KPUD saja, bukan hanya KPU, tapi kan kemudian juga ada pengawas ya Bawaslu, lalu kemudian juga ada DKPP yang kemudian mengontrol bagaimana dua lembaga penyelenggara itu berjalan dengan baik. Jadi kita berharap tentu kemudian pemilu itu bisa berkualitas dan kemudian juga dalam rangka untuk membuat supaya pemilu itu baik berjalan dan kemudian berintegritas memang juga dimulai dari penyelenggaranya sendiri. Nah, dalam rangka itulah kemudian kami sebagai tim sel ditugaskan oleh KPU RI untuk kemudian melakukan seleksi kepada calon-calon yang nantinya kemudian akan duduk sebagai calon anggota KPUD di Kabupaten Garut dan kemudian Kabupaten Cirebon. Dan perlu diketahui bahwa di Jawa Barat itu ada 27 kabupaten dan kota yang kemudian masa penyelenggara KPUD-nya sendiri itu juga sudah berakhir. Mulai AMJ-nya memang bervariasi, ada 3 gelombang yang di bulan Juni dan Juli sudah ada 16 kabupaten kota KPUD-nya yang kemudian dilakukan rekrutmen ya. Dan mungkin dalam waktu dekat juga sudah mulai ketahuan keterpilihannya. Lalu kemudian di bulan lalu juga baru selesai, bulan ini nih baru selesai 9 kabupaten kota yang lain. Jadi sudah 25 dan hari ini kita juga sudah mulai menyelenggarakan rekrutmen pendaftaran ya, pembukaan pendaftaran untuk Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Garut. Jadi jumlahnya itu seluruhnya adalah 27. Dan tentu kemudian kita berharap bahwa melalui ini talk show ini juga ini kemudian diharapkan tersosialisasi sehingga kemudian bisa menjadi lebih baik. Pelamarnya juga menjadi banyak. Ya. Oke, tahan dulu Bang Syafrizal. Dan ini yang sedang menyaksikan Pribenje, tayangan ini lewat TikTok, ada Kak Salim, ada Kak Rindra, Kak Iman, ada Gaza, ada Kak Asep, ada Kak Agus, ada Kak Sri, ada Kak Ferdi, ada Kak Naswa, ada Kak Fahmi, ada Kak Saukani, ada Kak Aryansyah, ada Kak Mariana, ada Kak Angel, ada Kak Agam, ada Kak Didit, ada Kak Syifa, ada Kak Baha, dan ada Kak Tias. Itu yang saat ini tengah menyaksikan Pribenje lewat TikTok. Dan Anda terus bisa menyaksikan tayangan-tayangan RCTV ya, Langkah Padane ini lewat TikTok. Juga Anda bisa akunnya cukup Wawara Cirebon. Kemudian juga Anda juga bisa menyaksikan tayangan langsung ini lewat streaming kami di www.radarcirebon.tv ya. Kemudian saya ke Bang Andi. Bang Andi, ini bagaimana alat ukur penyelenggara pemilu yang berintegritas itu, melalui apa kemudian kita bisa mengetahui gitu bahwa ini berintegritas atau tidak gitu? Alat ukur penyelenggara pemilu yang berintegritas itu bagaimana gitu? Silakan Bang Andi. Ya, terima kasih ya, terima kasih pemirsa RCTP. Sebetulnya integritas itu artinya kan sesuatu itu dapat dihitung atau diukur bahwa ini visible, memungkinkan atau tidak memungkinkan dilakukan, dan hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Sebetulnya ini sudah cukup bagus karena ada 15 tahapan pemilu yang itu akan membuka kesempatan setiap dari seleksi untuk dilakukan satu peninjauan terhadap setiap tahapan. Misalnya tahapan pendaftaran ini diberikan kepada masyarakat untuk segera mempersiapkan. Kemudian nanti ada tahapan administrasi, seleksi administrasi, juga ada tahapan di mana ada verifikasi dari pandangan dari masyarakat. Nah, ini pentingnya publik, jadi memberikan satu pandangan terhadap orang yang nanti akan kita seleksi. Ini adalah salah satu bentuk integral tadi dari satu sistem assessment tadi. Artinya publik mungkin harus percaya bahwa tim sel ini hanya bagian kecil dari keseluruhan proses pansel tadi. Jadi saya harap kita sama-sama untuk percaya bahwa akan ada satu hasil dari seleksi ini yang komisioner yang memiliki integritas. Itu ya. Kemudian masih saya ke Bang Andi. Bang Andi, ini tahapan mekanisme seleksi penyelenggara pemilu, dalam hal ini calon anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Garut, ya. ya. Tahapan mekanisme seleksinya penyelenggara pemilu bagaimana gitu? Gimana pertanyaan maksudnya nih? Tahapan? Ya, tahapan mekanisme seleksi penyelenggara pemilu dalam hal ini calon anggota Komisi Pemilihan Umum ya, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Garut. Ini tahapannya nanti seperti apa gitu? Ya, seperti tadi sampaikan, ini ada 15 tahapan. 15 Sekarang, tahapan. sejak 2 hari lalu kita sudah melakukan konferensi pers tentang pembukaan pendaftaran. Selanjutnya sekarang masa pendaftaran yang ingin saya sampaikan, kami sampaikan sebagai tim sel, periode pendaftaran ini harus disikapi oleh para calon pendaftar dengan bijak, karena ada proses-proses persyaratan-persyaratan yang memastikan akan butuh waktu, misalnya pengurusan SKCK, pengurusan surat sehat, itu ada butuh waktu, jadi kita bersiasat di sana lah untuk para peserta. Ini salah satu tahapan. Kita masih sampai di sini, Kang, nanti setelah administrasi, kami berharap dari administrasi itu target 4 kali jumlah yang diinginkan atau 20 kali kebutuhan. Ya, 20 lebih peserta ini sudah ada. Kalau kurang, kami mungkin akan memperpanjang masa itu, satu. Kedua, kemungkinan kami juga berharap perwakilan dari kaum perempuan. Jadi kami berharap juga akan mempertimbangkan, misalnya calon perempuan ini masih kurang, kita akan membuka waktu lebih. Baik, oke, tahan dulu Bang Andi ya. Saya ke Kang Solihin lagi nih. Kang Solihin ya, untuk anggota tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Garut, ini berasal dari mana saja dan berlatar belakang apa saja. Tapi tahan dulu nih, Kang Solihin dan pemirsa di rumah, Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetap di Pribenje. Ya, terima kasih Anda masih di Pribenje, dan di session ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda yang ingin bergabung, saya sudah membuka Anda. Anda bisa di line telepon 0231 482138, atau pemirsa bisa memberikan pertanyaan Anda berkaitan dengan seleksi ya calon anggota KPU baik di Kabupaten Cirebon maupun Garut. Silakan juga Anda bisa melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Ini sudah ada beberapa yang masuk. Ini diantaranya, ini ada dari Arjawinangun. Assalamualaikum Pribenje, ini dari Mang Birin ya, di Arjawinangun, dari Mang Birin. Nah, ingin menanyakan ke pansel, apakah seleksi nanti itu sistem gugur atau dikumpulkan dulu nilainya kemudian diumumkan siapa yang berhak. Nah, katanya kalau berkaca di tahun 2019 itu sistemnya sistem gugur kan. Misalnya tes kesehatan, kalau tidak ada di pengumuman berarti dia gugur gitu. Ini dari Mang Birin di Arjawinangun. Ini satu lagi, ini dari Anissa dari Majalengka, Pak. Anissa dari Majalengka, tepatnya ini dari Kertajati ya, Majalengka. Juga ini menanyakan berkaitan dengan tes kesehatannya bagaimana, apakah di rumah sakit daerah masing-masing atau dipusatkan. Kalau dulu ya 2019 itu katanya di salah satu rumah sakit di Bandung ya. Itu ada 2 WhatsApp yang masuk ya. Sebelum menjawab ini, Kang Solihin tadi itu latar belakang pansel itu dari mana saja gitu katanya. Silakan Kang Solihin. Terima kasih. Kami berlima, ada saya sendiri, Solihin, sebelah saya ada Bang Safri, sebelahnya Bang Safri ada Bang Andi, terus yang 2 itu sudah on the way ke Garut, Bang Fahmi, sareng Bang Yudi. Jadi kita berlima ini rata-rata berlatar belakang akademis. Semuanya berasal dari kampus. Kalau saya base campnya saya di UGJ, Universitas Swadaya Gunung Jati. Bang Safri itu dari UNAS, Universitas Nasional. Sebelahnya Bang Andi itu berasal dari ITB,
ada Bang Fahmi yang sekarang lagi ke Garut itu, beliau dari Pasundan. Unpas, Universitas Pasundan, yang satunya Bang Yudi itu asli dari Universitas Garut. Nah, berlima ini kita dibentuk ini bukan janjian, Mas Hafif. Jadi kita berlima ini memang langsung ditunjuk oleh KPU Pusat dan tidak saling kenal. Sehingga insya Allah dari berlima ini tidak ada persengkongkolan atau kerjasama apapun dari proses penyelenggaraan pemilu ini. Sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat, semoga pemilu ini berintegritas, berawal dari penyelenggara pemilu, berawal dari panitia penyeleksi KPU, insya Allah akan terwujud gitu. Oke, ya itu. Nah, Bang Syafri, itu tadi ya ada Mang Birin dari Arjawinangun, kemudian ada Anissa dari Kertajati Majalengka, itu menanyakan itu, silakan. Ya, ada 2 pertanyaan tadi ya. Yang pertama, bagaimana kemudian tahapan-tahapan seleksi ini, sistemnya gugur. Ya memang sistemnya itu adalah sistem gugur. Mungkin secara garis besar saya bisa sampaikan begini. Bahwa pertama, mulai dari masa yang sekarang, ini adalah masa-masa pendaftaran. Nah, masa-masa pendaftaran para nanti pelamar itu akan memasukkan lamarannya melalui akun Siakba. Jadi itu memang kemudian harus dibuat akun Siakba itu. Di sana kemudian ada sejumlah persyaratan, ada hal-hal yang harus diperhatikan, dijelaskan semua di sana. Jadi nanti kemudian Anda juga para pelamar yang kemudian nantinya akan melamar, itu kemudian akan memasukkan seluruh soft file itu ke dalam akun tersebut. Tapi memang bukan hanya soft file ya, tapi juga ada hard copy-nya yang kemudian nanti harus diberikan kepada sekretariat Pansel yang kemudian ada di Bandung di Hotel Newton itu. Jadi tahapan pertama itu adalah tahapan seleksi administrasi. Artinya apa? Seleksi administrasi itu kami kemudian memperhatikan dokumen-dokumen yang masuk, dan di atas dasar kesiapan dan kelengkapan dokumen itulah kemudian kami nantinya akan kemudian melakukan seleksi. Mana yang kemudian memenuhi syarat, mana yang kemudian TMS. Lalu kemudian setelah seleksi administrasi, memang kemudian setelah diumumkan nanti, jadi begitu selesai seleksi administrasi, nanti diumumkan siapa saja yang kemudian itu lolos. Setelah itu kemudian ada seleksi berikutnya, seleksi yang kedua. Seleksi yang kedua itu adalah CAT. Itu yang kemudian para pelamar akan berhadapan di depan komputer, menjawab sejumlah soal, yang kemudian itu bisa dipastikan bahwa berlangsung objektif, dan kemudian ya nilainya juga akan langsung ketahuan, karena itu terrecord oleh sistem. Siapa itu yang membuat gitu, Bang Syafri? Itu dari KPU, KPU RI itu sudah disiapkan. Lalu kemudian pada saat yang bersamaan ketika CAT tersebut, di kurun waktu itu juga selang 1-2 hari, itu kemudian juga dilakukan tes psikotes. Dan itu kemudian juga psikotes itu kemudian juga nanti akan dilakukan. Nah, dari tes psikotes dan kemudian juga tes CAT itulah kemudian nantinya kami akan kemudian, tim sel akan kemudian mengerucutkan ke 4 kali kebutuhan, artinya ke 20 orang yang kemudian lolos. Dari yang lolos 20 itu, lalu kemudian maju ke tahap berikutnya, yang ketiga, itu adalah seleksi wawancara, dan kemudian juga saat yang bersamaan, itu juga kemudian seleksi kesehatan. Dan ini kemudian nanti akan terus mengkerucut lagi sampai kepada ke-10. Pertanyaan kedua itu mengenai soal kesehatan tadi ya. Itu memang mohon para pelamar nanti memperhatikan sekali sejumlah hal-hal yang kemudian dipersyaratkan. Itu banyak dokumen yang harus disiapkan, banyak persyaratan yang juga harus disiapkan. Kalau terkait dengan kesehatan seperti yang kemudian ditanya pada pertanyaan kedua itu diharapkan bahwa nanti kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani itu kemudian dari RSUD. Jadi pilihlah kemudian rumah sakit umum daerah di daerah masing-masing. Dalam hal ini kemudian kalau KPUD Cirebon, berarti kemudian pilihlah kemudian dari RSUD periksanya ke RSUD ke Kabupaten Cirebon. Lalu kemudian juga selain itu ada tes narkoba. Jadi tes yang terkait dengan kesehatan itu ada 3 tes. Pertama itu tes
kesehatan jasmani, kemudian tes kesehatan rohani, lalu kemudian juga tes narkoba. Dan itu kemudian sekali lagi seperti yang tadi saya katakan, mohon diperhatikan, mintalah kemudian itu dari RSUD. Jadi jangan dari puskesmas atau klinik, ya harus dari RSUD. Baik, ini ada untuk Bang Andi nih ya. Assalamualaikum. Pak Andi nih katanya punten pansel KPU selama seleksi itu ada titipan tidak dari orang-orang yang sedang berkuasa, baik di legislatif maupun eksekutif. Ini terima kasih. Itu dari Kasmad di Arjawinangun. Ya. Saya langsung keringetan ditanya gini. Silakan Bang Andi. Iya, memang ya kita harus akui bahwa ini kan proses politik. Ya, komisioner itu adalah bagian dari proses politik yang ada di negeri kita ini, di mana nanti hasilnya adalah penyelenggara itu melahirkan pilpres, pilkada dan pileg, dan hasilnya adalah anggota dewan, presiden maupun kepala daerah. Artinya ini murni politik. Jadi tekanan terhadap kami ya, sebagai tim sel ini sekarang belum terasa, tapi saya rasa di tengah proses nanti akan ada. Jadi yang saya minta dari pemirsa Pribenje ini ya doakan saja, mudah-mudahan kami tetap istiqomah. Insya Allah dengan doa pemirsa Pribenje ini kita dapat satu produk komisioner-komisioner yang berintegritas. Itu ya. Kemudian nih Kang Solihin ya, persyaratan umum persyaratan umumnya apa saja sih, dan siapa saja yang bisa mendaftarkan diri atau mempunyai hak untuk ikut daftar diri gitu? Ya, secara umum. Ya, secara umum untuk persyaratan menjadi calon peserta KPU atau penyelenggara pemilihan umum ini memang minimal harus ber-KTP. Ber-KTP berdomisili di mana KPU itu diselenggarakan. Nah, kalau ini penyelenggaraannya di Kabupaten Cirebon, maka harus asli orang yang ber-KTP di Kabupaten Cirebon. Garut, kalau Garut, ya kita harus ber-KTP Garut. Ya, jadi tidak bisa kita orang Bandung ngelamar di Cirebon. Karena memang filosofinya pemerataan profesional itu memang sudah dilakukan. Di Jawa Barat itu atau semuanya sudah kerja KPU juga ya selama 24 ya, jam karena kewilayahan itu menjadi titik tolak, titik alur orang ini memahami kedaerahan. Ketika orang orang Bandung kerja di di Cirebon, saya yakin dia tidak menguasai kewilayahan, atau sebaliknya orang Cirebon ketika penyelenggaraan pemilu di Bandung dia tidak tahu wilayah. Nah, sehingga itu minimal syarat KTP. Syarat yang lain tadi surat keterangan bebas narkoba, sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh kedokteran atau rumah sakit daerah. Nah, di luar itu saya menghimbau antara output input nanti ketika menyerahkan data fisik yang diisi Akba secara online dengan secara hard copy yang diserahkan di sekretariat kita di Hotel Newton itu harus sama. Jangan sampai dengan online dengan yang hard copy itu tidak sama. Biasanya karena nguploadnya cepat, biasanya lupa di hard copy-nya itu dia tidak mencantumkan persyaratan-persyaratan lainnya. Baik, Kang Solihin, tahan dulu ya. Sebelum saya jeda iklan, ini yang sedang menyaksikan Pribenje lewat TikTok ada Kak Puryono, Kak Dasta, Kak Mumun, Kak Warso, Kak Taufik, Kak Aditya, Kak Zakia, Kak Dilan, Kak Anwar, dan Kak Dewi. Itu yang saat ini tengah menyaksikan Pribenje lewat TikTok. Dan Anda di rumah jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali, tetap di RCTV. Tukang Bak. Ya, Pribenje masih di hadapan Anda pemirsa, dan silakan di segmen ini saya masih membuka Anda untuk bergabung kembali. Silakan Anda bisa di line telepon 0231 48 2138 ya, atau Anda bisa untuk memberikan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Ini ada satu WhatsApp lagi yang masuk. Ini dari Plumbon ya, Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Pribenje, apakah syarat administrasi itu juga membuat karya tulis tentang kepemiluan katanya? Terima kasih.
Bang Andi, silakan Bang Andi. Nanti dilengkapi oleh Bang Safri, silakan. Ya sebetulnya kalau secara resmi tidak ada, gitu. Tapi diharapkan para pelamar itu mempersiapkan itu mungkin akan menjadi nilai tambah penilaian di tahap kemungkinan di interview akan kita tanya begitu apakah dia pernah terlibat di dalam pelaksanaan pemilu, pemantauan pemilu atau dia pernah membuat satu karya ilmiah tentang kepemiluan. Kalau dia punya satu produk tentu kami akan memberikan satu penilaian lebih. Ini bocoran aja gitu kan. Jadi karena kami tentu akan memilih orang-orang yang memang memiliki pengetahuan lebih tentang pelaksanaan pemilu. Gitu ya. Bang Safri, silakan dilengkapi. Iya, di dalam seleksi administrasi tersebut, memang kemudian ada form penilaian yang diantaranya bahwa kemudian calon penyelenggara pemilu atau para pelamar itu dipersilahkan untuk kemudian mencantumkan karya tulis, baik karya tulis kepemiluan atau kemudian yang non kepemiluan, dan itu nanti kemudian ada bobotnya. Jadi kami juga kemudian memperhitungkan kalau misalkan kemudian dari para pelamar itu memiliki entah di jurnal terkait Apalagi tentang nulis pemilu, buku ya? apalagi menulis buku, silahkan kemudian itu dilampirkan di dalam dokumen-dokumen, dan kemudian tentu ini akan membuat nilai pembobotan nilainya akan lebih besar. Jadi begitu. Oke, ya. Ini kemudian ini kan tahapan sudah berjalan nih, Iya. ya tahapan pemilu nih. Apakah ini Kang Solihin akan sedikit banyak mengganggu tahapan proses seleksi ini, baik di Kabupaten Cirebon maupun Kabupaten Garut, Kang Solihin? Ya, ini untuk memilih AMJ yang memang masa jabatannya itu akan berakhir kalau Kabupaten Cirebon itu kalau tidak salah 16 Maret. Maret 2024. Ya, sehingga tahapan pemilu tetap berjalan, masih periode yang sebelumnya sampai dihabiskan sesuai dengan masa akhir jabatannya. Untuk KPU yang akan diseleksi ini adalah pasca setelah Pileg, setelah Pilpres, baru nanti KPU yang akan dipilih oleh tim sel ini adalah penyelenggaraan tahapan dari proses pilkada yang akan dilakukan serentak baik gubernur maupun kabupaten kota. Sehingga tahapan yang ini tetap berjalan, tidak mengganggu dengan skema, dengan proses dan lain sebagainya, karena memang ada pejabatnya. Sehingga ketika habis nanti akan langsung digantikan oleh KPU yang baru nanti akan terbentuk itu. Oke. Bang Andi, ini apakah pendaftaran wajib melalui aplikasi yang sudah ditetapkan atau apakah tetap harus dikirim dokumen fisiknya, Bang Andi? Ya terima kasih ya, ini adalah salah satu kebaruan dari proses seleksi komisioner sekali ini, bahwa para peserta nanti akan harus mengupload siabak di kpu.go.id di aplikasi itu, nanti memasukkan membuat akun dan akan mendapatkan nomor akun beserta passwordnya. Nah nanti calon peserta ini akan memasukkan menguploadkan semua persyaratan-persyaratan yang dimintakan, dan sifatnya itu bisa suspend dulu, jadi baru menyelesaikan tahapan daftar riwayat hidup misalnya, boleh di save dulu, besok baru selesai SKCK masukkan lagi, mungkin surat dokter baru selesai, rumah sakit baru selesai 4 hari bisa dilanjutkan. Ini adalah kemudahan yang memberikan waktu kepada calon peserta untuk bisa membatalkan atau menambahkan gitu atau mengurangi dari dokumen yang dia kirimkan kepada panitia. Tapi juga harus nanti dilampirkan dengan bentuk fisiknya, karena itu juga akan dikirim di pansel. Nanti akan kita lakukan benchmark kedua dari yang kita jadi memantau terus nih nanti di cabang udah berapa yang masuk, udah sejauh mana. Jadi nanti begitu selesai close kita lihat dokumennya, kita periksa apakah ini asli atau enggak atau meragukan atau segala macam. Nanti kita akan seleksi. Dari situ kita harapkan pertama kemampuan untuk menguasai IT itu sangat penting. Nah itu yang paling ini, karena ini agak rumit ya, kata orang takutnya udah waktunya mepet, tiba-tiba ada kesalahan sistem gitu, entah internetnya habis paket, habis pulsa atau
tiba-tiba penuh gitu, yang sekali ngedaftar banyak, kemudian sistemnya jam, itu harus diantisipasi. Oke, Kang Solihin, Ya. apakah Pansel dalam hal ini sudah bekerja sama dengan lembaga terkait yang independen gitu ya, Ya. berkaitan dengan tes psikotes itu? Ya, jadi kita Pansel itu sebenarnya tinggal menyerahkan ini menunya ini sudah ada yang masak semua. Kita Pansel itu hanya menyeleksi administratif, kelengkapan dokumen dan lain sebagainya. Selebihnya kita memang sudah dikerjasamakan, baik untuk CAT, untuk psikotes ataupun kesehatan. Itu sudah dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Kita pun tidak bisa mengintervensi terhadap hasil dari masing-masing pihak Tahapan ketiga itu ya. itu, tahapan itu, sehingga kita itu hasilnya itu langsung dari lembaga yang kita kerjasamakan, bukan Pansel yang akan memilih oh harus ini, enggak. Jadi kita menyortir, kalau bahasanya itu menyortir dari semua calon ini berdasarkan tahapan-tahapan tadi, yang tadi ada administratif, ya kita sudah ada skemanya, ada nilai dari masing-masing itu. Kalau memang di Kabupaten Cirebon dan Garut biasanya ini pesertanya banyak, melebihi kapasitas yang memang dianjurkan oleh KPU itu 5 kali kebutuhan. Misalkan kebutuhannya 20 dikali 5 ya paling maksimal 100. Biasanya lebih dari itu untuk Kabupaten Cirebon dan Garut. Biasanya yang biasa 5 tahun itu. Oke ya, ini ada lagi yang masuk. Ini dari pemirsa di Indramayu ya. Pemirsa di Indramayu, tepatnya ini di perbatasan antara Indramayu Subang ya, di daerah Hargelis ya, Hargelis ya, Cibogo tepatnya, ini perbatasan antara Indramayu dengan Subang. Ini dari kaum Hawa katanya. Assalamualaikum Pribenje, ini bagaimana dengan kuota perempuan katanya Pak? Iya. Silakan Pak Safri. Memang kami menghimbau, mengajak kepada perempuan ya, supaya kemudian berduyun-duyun untuk kemudian mendaftar. Memang ada di dalam klausulnya dikatakan memperhatikan keterwakilan perempuan. Pun demikian, kalaupun kemudian tidak terpenuhi 30%, proses ini tetap berjalan. Tapi sekali lagi kami berharap bahwa yang mendaftarkan perempuan itu kemudian kita harapkan bisa sampai 30% lah. Tapi itu klausulnya memperhatikan ya, bukan berarti kemudian ketika tidak sampai 30% lalu seolah-olah kemudian ini menjadi stagnan, tidak prosesnya berhenti, tidak. Proses tetap berlanjut dan kemudian kami mengajak kepada ibu-ibu semua untuk kemudian bisa mendaftar. Jadi begitu Pak, memperhatikan. Oke, tahan dulu ya. Iya. Bang Safri, Bang Andi dan juga Kang Solihin dan pemirsa, Pribenje akan segera kembali. Tetap di RCTV. Ya, terima kasih Anda masih di Pribenje dan segmen terakhir saya masih membuka Anda. Silahkan Anda yang ingin berinteraksi langsung, saya sudah membuka di 0231 482138. Ini ada WhatsApp yang masuk lagi nih dari Satria Kedokan Bunder Indramayu ya. Nah, ingin menanyakan ke tim Pansel, apakah setiap kabupaten kota komisionernya itu berbeda dalam artian jumlahnya katanya ya. Apakah bisa 5, 7, 6 gitu. Nah, silakan Bang Andi. Ya, terima kasih. Jumlah komisioner itu biasanya dilihat dari total jumlah pemilih di satu provinsi. Bila itu provinsinya besar seperti Jawa Barat, untuk tingkat provinsi dipilih 7 komisioner. Namun sejauh ini untuk kabupaten masih 5 komisioner. Tiap kabupaten kota itu? Tiap 5 orang? kabupaten kota 5. Jadi belum ada penambahan lah, nggak tahu ke depan bagaimana. Ini ada usulan nih Pak ya, ini dari Gantar. Indramayu Pak, Gantar ya. Ini ada usulan, mohon untuk tim Pansel, karena saya ikut tahun 2019 katanya ya, mohon itunya di psikotes itu karena itu untuk daya tahan, katanya ya, mohon untuk diperbanyak katanya tesnya, tes daya tahan tuh Pak, itu katanya ya. Ini dari Gantar Indramayu Pak. Ya. Iya. Bang Safri, Ya, itu masukan ini Pak.
memang sudah dibikin sama ahlinya lah. Tentu ahlinya lebih tahu daripada kami di tim sel. Soal terkait dengan jumlah soal, lalu kemudian durasi waktu, saya kira para psikolog yang kemudian membuat ini sudah lebih paham lah, lebih memahami. Termasuk menggambar gitu iya, iya. Terus kemudian juga bagaimana membacanya, lalu kemudian hasilnya, itu saya kira pasti mereka lebih paham daripada kami. Itu ya. Oke, dan saya kembali ke Kang Solihin. Kang Solihin, Ya. ini bagaimana dengan misalnya penyelenggara pemilu, komisioner ini daftar padahal sudah pernah mendapatkan sanksi misalnya, baik dari DKPP maupun dari Bawaslu Provinsi berupa surat teguran atau peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang pernah dilakukan. Kang Solihin. Ya, bagi para anggota yang sekarang masih menjabat atau yang dulu pernah menjabat tapi belum 2 kali, karena memang kita ada mekanisme maksimal 2 kali dia menjabat di kabupaten 2 kali, dia tidak bisa mendaftar lagi untuk yang ketiga kali. Sama juga di provinsi. Tapi kalau berjenjang dia naik di kabupaten 2 kali terus bisa daftar di provinsi, itu bisa. Nah, pertanyaannya apakah ketika anggota KPU kena sanksi pada waktu itu akan menjadi catatan kita. Tim pansel ini akan merekomendasikan atau akan mempertanyakan atas apa yang telah dilakukan sebelum yang kedua kalinya ketika akan mau ikut dia lulus dari seleksi, khususnya mungkin yang ke-20, karena yang 20 itu diwawancara, itu menjadi catatan bagi kita terhadap peserta KPU ini, penyelenggara pemilu ini. Itu menjadi catatan kecil yang akan menjadi pertimbangan kita untuk memutus apakah dilanjut apa tidak terhadap peserta pemilu ini, KPU ini. Bang Andi, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk melakukan pendaftaran? Apa gitu langkahnya? Ini sama dengan WhatsApp dari pemirsa di Palimanan. Langkah-langkah apa yang harus kami lakukan katanya? Ya, pertama sangat administratif ya. Pertama dipastikan bahwa kawan-kawan pemirsa Riben J ini adalah memiliki KTP ya, domisili di mana akan bisa dipilih untuk komisionernya, misalnya Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Garut. Jadi kalau dari yang lain tuh nanti akan jadi pertimbangan gitu. Itu pertama. Kedua, kita harus mempersiapkan bahwa proses administrasi ini membutuhkan waktu. Jadi dibiasakan untuk mempersiapkan kebutuhan administrasi tadi dengan cukup detail, jangan sampai nanti kurangnya ini aja, kurang itu, dan nanti kita protes itu karena ini sistemnya sudah computerized akan sulit dilakukan. Jadi sangat dipertimbangkanlah masalah waktu. Ketiga ya kita perhatikan untuk kemampuan berinteraksi dengan komputer ya, karena nanti nggak cuma pas pendaftaran aja kita berinteraksi ketika mengupload dokumen, tapi juga kita nanti ada CAT. Di CAT itu nanti kan ujiannya real time, begitu selesai klik selesai akan muncul, nanti artinya tidak ada intervensi sama sekali. Itu sangat diperlukan kemampuan untuk berinteraksi dengan ICT, dengan komputer, kira-kira begitu. Kemudian Pak Syafri, ini tentang kalau yang sudah terpilih, bagaimana partisipasi masyarakat nih berkaitan untuk menilai, misalnya dari Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut sudah ada nih, masyarakat turut serta itu bagaimana gitu Bang Syafri? Ya, ini kalau misalkan partisipasi untuk kemudian mencalonkan ya, kalau misalkan kemudian partisipasi untuk mencalonkan, ya kita sosialisasi seperti ini juga dalam rangka kalau untuk uji kemudian publik menyebarluaskan. Bang Syafri? Nah, kalau itu yang pertama, dalam rangka memperbanyak orang yang kemudian mendaftar. Kemudian yang kedua, nanti setelah kemudian berproses, mulai dari seleksi administrasi sampai kemudian nanti psikotes dan kemudian CAT dan kemudian nanti ada wawancara ya 20, nanti ketika dari 20 sampai ke 10 itu nanti akan dibuka masukan dari masyarakat.
uji publik ya? Ya, jadi kami itu kemudian nantinya akan menampung apabila kemudian masyarakat itu merasa ada hal-hal yang patut untuk disampaikan terkait dengan calon ini, lalu silahkan kemudian untuk memberikan masukan di akun KPU RI di KPU Jawa Barat, ada melalui email, ada kemudian melalui Instagram dan lain sebagainya, itu nanti akan kelihatan dan kemudian itu menjadi bahan pertimbangan kami ketika kami nanti akan melakukan wawancara. Kami juga kemudian akan melakukan klarifikasi dan lain sebagainya. Jadi bahwa partisipasi dari publik untuk kemudian memastikan yang nantinya terpilih ini adalah betul-betul yang terbaik, tentu kemudian itu diberikan ruang itu seluas-luasnya. Oke. Saya kira begitu. Sabib, Ya, uji silakan. publik itu tidak hanya oleh penyelenggara KPU ini yang lolos 20. Kita pansel juga ada uji publik. Publiknya. Iya, jadi setelah diumumkan oleh KPU pusat dalam durasi berapa waktu kita di blast, kita itu di uji publik itu masyarakat apakah dari pansel kelima ini layak apa tidak. Nah, itu diberi ruang sehingga benar-benar partisipasi publik itu dari penyelenggara atau pansel sampai nanti Komisi Pemilihan Umum terpilih pun uji publik itu ada. Kita sudah clear dari 5 ini, maka kita tahapan kita mulai. Nah, nanti uji publik tadi yang Bang Safri itu bagian dari proses partisipasi uji kelayakan masyarakat yang akan menjadi pertimbangan kita untuk memilih komisioner. Oke, ini masih ke Kang Solihin ya. Ini hampir setiap kali gelaran pemilu, ini ada saja penyelenggara pemilu yang boleh dibilang tersangkut persoalan hukum. Nah, itu bagaimana seleksinya nantinya? Dari awal administratif itu sudah kita sortir. Kan ada surat keterangan dia bebas dipidana maksimal 5 tahun ya. Iya. Ada hukuman tadi, ada namanya SKCK atau surat keterangan bebas dari pengadilan negeri dan SKCK dari Polres. Itu sudah disortir di awal menjadi persyaratan khusus bagi penyelenggara KPU. Oke. Dan sayang sekali nih ya, Kang Solihin, Bang Syafri dan Bang Andi sudah kebersamaan di Pribenje edisi sore hari ini, dan silakan Bang Andi closing statement apa yang ingin disampaikan untuk pemirsa di rumah, singkat saja Bang Andi. Terima kasih kepada pemirsa Pribenje RCT. Mari kita sukseskan bersama proses penyelenggaraan pemilu ini dengan memilih calon-calon komisioner yang berkompeten, yang memiliki integritas. Anda semua terlibat di dalam proses ini. Terima kasih. Oke, Bang Syafri, silakan. Ya, kami menghimbau untuk kemudian Bapak Ibu sekalian berduyun-duyun ya untuk kemudian mendaftarkan. Karena biar bagaimanapun semakin banyak ya semakin baik. Ini tanda bahwa partisipasi dari masyarakat itu tinggi. Saya kira demikian. Silakan, Kang Solihin. Ya, Closing para pemirsa Pribenje, kami harapkan ini bagian dari media publisitas. Kami berharap seluruh akademik, ormas, orsospol, dan lain sebagainya yang tidak ada hubungannya dengan partai politik, silakan bisa mendaftarkan menjadi penyelenggara komisioner KPU ini, dan semoga menjadi besok nanti kepilih menjadi KPU yang berintegritas baik di Kabupaten Cirebon maupun Garut. Oke, amin. Oke, terima kasih Bang Andi, Bang Oke, Syafri. sama-sama. Ya, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, sukses selalu nih Ya, seleksinya sama-sama. nanti ya. Oke, dan terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah berinteraktif lewat WhatsApp. Dan demikian Pribenje edisi sore hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di sore hari ini harus pamit undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.